Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kamala Arabi Hanifida. Yang terhormat kepada orang tua saya, keluarga saya, guru-guru saya, teman-teman saya, semoga sehat selalu dan semoga ilmunya yang diberikan selalu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang keagungan dari Al-Quran. Nah, banyak dari kita yang sehari-hari memang hidup di samping Al-Quran, bahkan setiap waktu itu memegang Al-Quran dan membacanya. Namun dari kita itu perlu untuk memahami bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi penting untuk dipahami juga ya. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang keagungan Al-Quran. Nah, di sini ada 14 keagungan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah sebaik-baik amal. Nah, sebaik-baik amal dimaksudkan di sini yaitu Al-Quran adalah suatu kitab suci yang langsung dari Allah ya kalamnya. Nah, seumpama ada amal-amal yang lebih baik itu pasti semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, di Al-Quran sendiri pun di sana sudah ada semua zikir, semua tahlil, semua amalan-amalan yang pernah ada, dan pokoknya semuanya yang pernah semua yang berunsur pahala semuanya ada di dalam Al-Quran. Oke, kemudian yang kedua di sini yaitu Al-Quran itu lebih baik. Jadi menghafal Al-Quran atau mengagungkan Al-Quran itu lebih baik dari jihad fisabilillah. Nah, di sini jelaskan seperti seumpama kita berperang di jalan Allah atau ikut berperang bersama Rasul. Itu sudah kita banyak cerita ya, pasti mereka akan masuk surga. Kemudian di sini jelaskan bahwa Al-Quran itu lebih baik dari pahala itu karena apa? Karena satu Al-Quran itu mengandung satu kebaikan dan dilipat gandakan dalam jadi 10 kebaikan. Nah, kemudian di sini ada cerita, ada suatu sufi yang bernama Sufyan al-Frauni, namanya Sufi Sufyan, yang ditanya oleh pengikutnya, wahai, apabila kamu diberi dua pilihan untuk berjihad di jalan Allah kemudian mengagungkan Al-Quran, kamu milih yang mana untuk masuk surga? Nah, dia menjawab dia memilih untuk mengagungkan Al-Quran karena lebih banyak pahalanya. Kemudian di sini Al-Quran juga memberikan syafaat kepada si pembaca ataupun yang mengagungkan, kemudian menjadi sebab terkabulnya doa. Nah, Allah juga pernah berfirman bahwa Allah lebih melihat hamba-hamba yang selalu mengagungkan Dia dengan membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir dan yang lain-lain. Maka di sini jelaskan Allah akan mendahulukan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut karena Allah mencintainya, maka didulukan keinginannya dan menjadi sebab terkabulnya doa. Kemudian di sini ada juga menjadi kemuliaan manusia. Contohnya yaitu apabila kita memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakan kita dan Allah juga akan memuliakan kita. Kemudian ada juga menjadi sebaik-baik obat dan sebaik-baik zikir. Seperti kalau obat itu menjadi penenang hati ataupun menjadi enteng dan seterusnya. Kemudian kalau sebaik-baik zikir itu karena semua hal-hal yang zikir, tahlil, apapun yang lain itu semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian di sini ada juga Al-Quran itu menjadi pembela manusia kala saat penimbangan sudah dihisab. Kemudian menjadi penuntunnya manusia saat mau ke surga. Kemudian juga menjadi rahmat dan pahala bagi si pembaca dan penghafal Al-Quran, dan menjadi yang mengangkat derajat orang tuanya. Nah, Allah pernah berfirman bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang
menjadikan anaknya untuk ahlul Quran, yang memahami Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, bukan hanya penghafal Al-Quran. Maka orang tuanya akan diangkat derajatnya. Dan di sini dijelaskan bahwa Al-Quran juga menyatakan bahwa orang tua itu harus bisa menjadikan 3 perkara, yaitu pertama, menjadikan anaknya itu mengenal Rasulnya, kemudian menjadikan anaknya mengenal orang tuanya, kemudian menjadikan anaknya mengenal Al-Quran. Nah, di sini juga Al-Quran itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi hamba-hamba yang mengamalkannya, dan menjadi tolak bala dari hamba tersebut, dan menjadi cahaya atau penerang bagi kehidupan yang orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.